keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Masai balgan dosaku naso ado di tanon natawa perusaku Ipetuho nama Allah sayuna tulak Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sesat,
bersyukur hati, memuji kasih-Mu ya Tuhanku. Kebaikan jalanku di dalam putra-Mu ke rumah-Mu. Firman Allah yang menjadi epistel bagi kita pada minggu setelah tahun baru saat ini tertulis dalam Markus yang pertama ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Sebelum kita bernyanyi dari buku ND 253, saya undang Amang Sintua Sirait untuk bernyanyi. Kalau ada. Ada Amang Sintua Sirait. Tolong di-unmute Amang Sintua Sirait. Amang Sirait Marboru Tobing, Amang. Oh, Amang Sirait oke. Tolong di-unmute Amang Sirait Boru Tobing. Oh. Udah kedengaran. Udah. Yesus Tuhanku di Romawi, asamani Tuhan tokton, bohiro aku inaniamu, sonang biho oh Tuhan dogma, oh Tuhan sonang biho tokton, masai goda do pardangolaki, kagan so Jesus do peto hapi, iso
sesaji sesude dosaku. Yok damero aku. Asirona dia. Yok asirona dia. Sesaji sesude dosaku. Yok damero aku. Amin. Terima kasih buat Amang Sirait. Kita bernyanyi dari buku MD 253. Lagunya salah, Man. Jordi. Yesus doa menunggu aku. Bukan yang paling ketiga. Saya Ini di sini 253. Iya, sana goan mau. Iya. Harusnya tapi sih mungkinnya 453. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kepada Yesus Kristus, anaknya yang yang tunggal tunggal Tuhan Tuhan kita, kandung dalam Roh Kudus, lahir dari baik anak daripada dan anak Maria, dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke turun dalam ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di pulang dari antara antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan dan orang orang kudus, pengampunan dosa, daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Jeremia untuk lagu pujian. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Mana tadi? Oke. Udah ready ya? Set ready, Beko. Oke. There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long.
Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing 'cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. When the man that I want turn to mountains that I can climb. Oh, you are with me, never leave me. Oh, 'cause there ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing 'cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Oh, 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 oh. Clap your hands and stomp your feet till you find that gospel because it's all you ever need. All you ever need. Clap your hands and stomp your feet till you find that gospel because it's all you ever need. All you ever need. I've got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing 'cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Oh, there ain't nothing gonna steal my joy. Thank you Jeremiah. Dilanjutkan dengan Inang Pendeta yang akan menyumbangkan lagu. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang minta, menikmati bagiku Tuhan lebih lagi satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahanmu.
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, Tuhan. Dan menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Halo, warta jemaat dan keuangan HKBP California Redlands minggu pertama setelah Epifania 10 Januari 2021. Majelis HKBP California Redlands bersyukur dan bersukacita atas persekutuan ibadah minggu bersama jemaat via Zoom di rumah kita masing-masing. Dengan jarak yang berbeda, namun kita masih terus dapat dipersatukan Tuhan Allah, Sang Sumber Kehidupan dalam persekutuan ibadah minggu online saat ini. Persekutuan minggu ini bisa terjadi karena cinta kasih Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang sungguh nyata dari setiap iman percaya kita yang hadir saat ini. Berseru memuliakannya dalam nyanyian dan doa di hari Minggu ini adalah tanda bahwa kita sungguh telah menerima keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu. Pertama, Minggu pertama setelah Epifania.
Sesuai dengan tahun gerejawi, minggu kita di gereja HKBP pada hari ini disebut minggu pertama setelah Epifania. Topik minggu, Pasangapna Debata di Bagasan Habadial. Muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Tuhan Yesus menyertai. Kedua, pelayan firman. Firman Tuhan minggu ini setelah Epifania dilayani oleh Pendeta Diana Simanjuntak, MTH. Tuhan Yesus menyertai. Ketiga, sermon Parhalado. Jumat 15 Januari 2021 jam 5 sore, gereja melayani sermon Parhalado perdana tahun 2021 via Zoom. Warta jemaat ini menjadi undangan secara resmi bagi seluruh Parhalado gereja untuk mengikutinya. Tuhan Yesus menyertai. Keempat, ulang tahun, majelis dan seluruh anggota jemaat HKBP California Redlands dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang lahir dan yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal 3 Januari hingga 9 Januari 2021. Firman Tuhan yang menjadi hadiah berharga tertulis dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Kelima, data sumbangan Museum HKBP Kantor Pusat. Dana yang sudah ditransfer langsung ke panitia pembangunan Museum HKBP Pusat adalah 20 juta rupiah atau $1.375. Dan informasi untuk seluruh jemaat bahwa sumbangan yang telah ditransfer ke panitia pembangunan Museum HKBP memakai dana talangan kas gereja terlebih dahulu. Adapun gereja akan terus laporkan data yang telah masuk sampai saat ini. Total dana yang masuk pada saat ini 1.120. Keenam, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian minggu. Untuk saat ini, di permulaan tahun 2021, masih belum dapat gereja dilaporkan berapa jumlah yang mengikuti ibadah minggu online. Tuhan Yesus menyertai. Ketujuh dan kedelapan, yaitu bacaan Alkitab harian kita dari 11 Januari hingga 16 Januari, dan juga jadwal pelayanan kebaktian minggu kita dari Januari 10 hingga Januari 24 telah di-share oleh pendeta di PA Group kita. 9. Jadwal pelayanan pendeta mingguan tahun 2021. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka gereja belum dapat melakukan rapat kuliah. Sehingga jadwal pelayanan pendeta selama tahun 2021 belum dapat diprogramkan sampai waktu yang indah. Marilah kita bersama untuk mendoakan hilangnya COVID-19 ini untuk setiap pertemuan dan persekutuan gereja kita. Tuhan Yesus menyertai. Ke-10, laporan keuangan minggu 10 Januari 2021. Bisa kita lihat dari rekapitulasi saldo. Saldo kas Januari 2 Januari 2021 yaitu 50.507,58 sen. Penerimaan dari 3 Januari hingga 9 Januari 2021 yaitu 4.961. Dan pengeluaran dari Januari 3 hingga Januari 9 2021 yaitu $8.09. Sehingga saldo akhir kas kita Januari 9 2021 yaitu 55.460,49 sen. Gereja terus mengucapkan rasa syukur dan sukacita untuk setiap jemaat yang terus menunjukkan rasa syukurnya atas berkat Tuhan Allah dalam kehidupan dengan memberikan persembahan dan pledge-nya dengan sukacita. Untuk penyerahan persembahan pledge dan segala administrasi gereja melalui bendahara gereja Amam Calon Sintua M. Samosir, marilah kita tetap menyatukan hati dan jiwa kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan Allah dalam persekutuan ibadah minggu Zooming bersama Tuhan Allah. Salam sehat, semangat, bahagia, damai sejahtera Tuhan Allah untuk kita semua. Demikianlah warta jemaat 10 Januari 2021 Redlands, California. Tanda tangan di bawah ini Pendeta Kuliah HKBP California Redlands, yaitu Pendeta Diana Katarina Simanjuntak MTH, dan Bendahara Kuliah
Salam Sintua Marudut Samose. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Kita lanjut bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 66 ayatnya yang kedua. Tuhan Allah sertamu jika Dia membimbingmu, tidak akan kau kan berhasil karyamu. Tuhan Allah sertamu, Tuhan Allah sertamu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Orasi kita semua, selamat minggu pertama setelah Epifania. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama menjadi kekuatan dan menjadi dasar yang kuat dalam setiap kehidupan kita, dalam alunan proses kehidupan kita, di setiap bidang kehidupan manusia, tertulis dari nyanyian Mazmur Daud, pasal 29, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya. Marilah dengan iman percaya kita mendengarkan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyeburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kitalah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Allah, tahukah saudara-saudari bahwa saat ini saya mau menyatakan dan bahkan untuk selamanya. Saat ini dan untuk selamanya. Dan saya yakin tidak hanya saya yang akan menyatakan bahwa dalam keyakinan, dalam hati ini, dalam jiwa ini, saya jatuh cinta saat ini. Saat ini saya sungguh sangat jatuh cinta kepada Allah Bapa kita. Ya,
kepada Tuhan Allah yang adalah Alfa dan Omega. Ya, kepada Tuhan Allah yang pencipta, yang jadi manusia, yang rela berkorban dan mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan. Dan pada saat ini bahkan untuk selama-lamanya saya jatuh cinta kepada Allah yang mampu mengatakan dengan pasti bahwa kerajaan Allah di bumi dan di surga adalah milik kita. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah ungkapan emosional, itulah ungkapan keyakinan, itulah ungkapan kepercayaan, dan itulah ungkapan refleksi kehidupan saya sebagai umat Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan juga sama halnya yang telah sama-sama kita dengarkan. Ungkapan Raja Daud. Bagaimana ketika tadi kita bersama-sama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, Raja Daud itu menggambarkan, mengungkapkan dengan nyanyiannya bahwa Allah itu memang adalah Allah yang tak terukur kuasanya. Bagaimana Raja Daud bernyanyi, bahkan dia katakan, pohon aras Libanon. Kalau kita lihat, kita bisa searching di Google nanti setelah ibadah ini. Pohon aras Libanon itu termasuk pohon itu yang sangat gagah dan tinggi besar di daerah Mediterania. Dan dia menggambarkan sesuatu hal yang memang tidak bisa dibayangkan dengan ukuran manusia, dengan ukuran sains, dengan ukuran pengetahuan. Karena memang saudara yang diberkati Tuhan, sungguh ketika kita mengimani Allah kita, sang sumber kehidupan, dan dia adalah Alfa Omega, dan dia pemilik kematian dan kehidupan kita. Sekali lagi, bukan standar dunia yang kita gunakan. Bukan standar sains atau pengetahuan yang kita gunakan. Tetapi iman kita yang berkata, dialah sang sumber kehidupan. Dan jikalau pada saat ini saudara yang diberkati Tuhan, di dalam perikop pasal yang 29 ini Raja Daud berkata kebesaran Allah dalam badai. Yang menggambarkan pada saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, yang menggambarkan pada saat Raja Saul menginginkan kematiannya, yang menggambarkan dia adalah seorang raja yang bukan secara performanya seperti seorang raja karena dia itu kecil, dia panasnya ganteng, dia adalah orang yang sosoknya lembut, tetapi dia mampu memimpin, bahkan menjadi raja yang bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Dan dia menggambarkan hal-hal yang luar biasa tentang Allah. Dan pada saat ini saudara diberkati Tuhan, seperti di dalam tema atau topik minggu kita sebagai jemaat gereja KBP, kita bersama-sama diajak. Kita bersama-sama diarahkan saat ini saudara. Di minggu setelah Epifania, seperti yang tadi dibacakan oleh AG Paragenda, apa sih makna dari Epifania? Epifania itu adalah kesaksian yang ditampakkan, kesaksian yang diterangkan. Kesaksian apa saudara yang berkati Tuhan? Kesaksian bahwasanya Allah yang adalah Tuhan itu memang telah menjadi manusia. Allah yang adalah Tuhan itu memang benar-benar telah menjadi terang bagi kehidupan manusia. Itulah yang boleh kita rayakan. Sampai beberapa minggu ke depan kita mau merayakan terangnya Allah. Kita mau merayakan terangnya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita sadar saudara yang berkati Tuhan, oh dulu saya gelap. Maksudnya bukan warna-warni dalam tubuh manusia yang gelap, tetapi lebih kepada, oh dulu Adam dan Hawa itu hidup dalam kegelapan setelah jatuh ke dalam dosa. Ternyata janji dan anugerah Allah membawa kita yang gelap menjadi terang.
Dan inilah yang memampukan kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita ini mau bersama-sama harus seperti Raja Daud, bahkan Raja Salomo, dan tidak hanya mereka, nabi-nabi, rasul-rasul, 12 murid Yesus yang selalu bersaksi, yang selalu mau menyatakan bahwa Tuhan Allah itu baik, bahwa Tuhan Allah itu mampu memberikan hal yang mustahil bagi manusia menjadi kenyataan. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Di kondisi pandemik yang saat ini kita boleh mendengar berita-berita, kita boleh membaca berita-berita, bahkan tidak hanya pandemik, Indonesia boleh berduka saat ini karena jatuhnya pesawat Sriwijaya dan harus menelan korban puluhan orang, yang di situ bisa membuat kita makin menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita mau menyadari, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa hidup ini tidaklah berarti tanpa kita hadir dalam kehadiratnya. Tanpa kita memuji Tuhan dalam bait-Nya. Tanpa kita jatuh cinta kepada Tuhan. Menyerahkan segala kehidupan secara totalitas. Setiap kejadian boleh terjadi di dunia ini. Jikalau pada saat ini di tahun 2020 sampai di awal 2021, dunia ini masih bergumul, masih memiliki tantangan tentang COVID, ternyata di luar sana tidak hanya COVID, banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat orang berduka. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat orang juga bersuka cita. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya, kita mau membuat hidup ini menjadi balance, menjadi seimbang. Kalau toh memang Allah berkata di dalam hukum kasih, hukum yang terutama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetapi kita mengatakan bahwa itu belum dapat kita lakukan. Sebenarnya itu merupakan hal yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Mengapa kita katakan demikian, saudara yang diberkati Tuhan? Kecintaan kita, jatuh cintanya kita kepada Allah sebenarnya hampir sama dengan sosok atau seorang manusia yang jatuh cinta dengan pasangannya. Sama halnya dengan orang tua yang mencintai anaknya. Anaknya yang mencintai orang tua. Bahkan kalau saya katakan tadi sama, sebenarnya tidak boleh sama. Ini lagi, ada sebuah bahasa. Kalau saya katakan tadi sama, kita bisa lakukan. Coba kita ingat-ingat, saudara yang diberkati Tuhan, ini para ina, para ama. Coba kita bayangkan, ketika kita masih muda, ini untuk kaum bapak dan kaum ibu dulu ya, yang sudah diberkati Tuhan dalam sebuah pernikahan. Coba kita bayangkan, ketika kita itu jatuh cinta kepada pasangan itu, setiap harinya mungkin ya, kita jawab dalam hati saja, kita nggak perlu menjawabnya sekarang. Setiap harinya pengennya dengar suara pasangan kita. Bukan demikian, saudara? Setiap harinya kalau bisa melihat wajah pasangan kita, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Dan setiap harinya inginnya ada sesuatu dalam satu hari ini yang disampaikan. Oh begini loh, tadi saya begini, tadi saya begitu, tadi saya begono, begini, begitu, begono. Ini kepada sesama manusia kita mampu memberikan connecting emosional jatuh cinta kita yang luar biasa. Sehingga saya tadi katakan tidak pantas kalau kita katakan susah untuk melakukan itu kepada Tuhan Allah. Dia pencipta, Dia sumber kehidupan, Dia pemilik kehidupan dan kematian kita. Sehingga tidak ada bedanya atau harus lebih kita mencintai Tuhan. Jadi setiap detik kita harus bisa ngomong gitu. Bukan berarti kita ngomong-ngomong sendiri kita jadi orang gila, enggak. Raja Daud kalau kita lihat Mazmur dari pasal 1 sampai 150 itu semua
ucapan dan nyanyian dia. Ucapan dan nyanyian dia yang dia tuangkan atas kebesaran dan kuasa Tuhan. Dan dia memampukan dirinya untuk mengatakan bahwa Allah Bapa kita tidak akan pernah terganti dari siapapun. Marilah kita bersama-sama saudara diberkati Tuhan di masa pandemi ini, di seluruh proses kehidupan kita, di seluruh lidang kehidupan kita tuh mau benar-benar berconnecting secara emosional kepada Tuhan Allah kita setiap detiknya. Karena who knows, tidak ada yang tahu. Saat ini kita sehat, 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, atau 1 tahun lagi. Tetapi ketika kita sudah berconnecting secara emosional kepada Tuhan, seluruh jiwa, raga, hati, dan akal budi kita, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Amin. Itulah iman percaya kita. Dan iman percaya kita pada saat ini di dalam sebuah nyanyian Raja Daud, di dalam sebuah iman kesaksian dia menyaksikan seperti Epifania, kesaksian dia akan terangnya Allah dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita juga boleh mengatakan bahwa saya falling in love sama Tuhan. Saya jatuh cinta kepada Tuhan. Yang pertama, modalnya saudara berkati kita Tuhan. Kita baca Mazmur 84 ayat 11. Kita mau baca Mazmur 84 ayat 11 secara iman percaya kita. Saya mau dibantu dari keluarga besar Ramon Calon Cipta Samosir yang memang terbuka, tidak di mute ya, untuk membaca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, inilah yang menjadi kekuatan buat kita. Inilah yang menjadi bukti bahwa kita itu benar-benar falling in love sama God. Dan inilah kondisi di mana dunia di masa pandemik ini ingin menghancurkan pelataran Tuhan. Dan disinilah saatnya kita mau berefleksi dan kuat berdoa, saudara yang diberkati Tuhan, agar baik Allah yang dulu diperjuangkan oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus sampai harus dipenggal kepalanya, sampai harus mati tersalib terbalik, sampai harus mati dipukuli batu, dilempari batu. Mereka mau tetap berdirinya baik Allah, walaupun benar baik Allah ada di hati kita. Tetapi kita juga harus sadar dan mengimani hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan hari Sabat itu mengajak kita untuk berhenti, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu sangat baik. Senin sampai Sabtu, marilah kita beraktivitas. Bukan berarti sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, bukan berarti kita juga memaksakan. Tidak. Tetapi kita mau mencoba lebih rendah hati lagi, lebih luas lagi, membuka hati kita, mau dengar-dengaran, mau memahami apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Bukan apa yang dikehendaki pendeta Diana, atau apa yang dikehendaki oleh diri kita sendiri. Jadi apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan Allah dalam kehidupan kita? 1 hari lebih baik di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu indah sekali, saudara yang diberkati Tuhan. Dan ternyata roh-roh dunia pada saat ini, saya bisa katakan dalam bahasa Bataknya simbolis saat ini, karena rupa-rupa COVID-19 yang harus kita alami, dan gak hanya rupa-rupa itu juga, membuat gereja harus close. Apa yang diinginkan dunia? Kalau gereja saja sudah close, kalau kita sudah merasakan bahwa tidak ada gereja merupakan sebuah hal yang baik-baik saja,
Mungkinkah kita mau berduka? Atau mungkinkah kita mau mengingat bagaimana perjuangan para nabi-nabi, para rasul-rasul, misionaris, yang lebih dekatnya misionaris yang datang ke Tanah Batak karena kita orang Batak. Muson dan Liman yang datang dari Amerika sebagai misionaris yang diutus dari Amerika yang harus mati. Memperjuangkan pelataran dan bait Allah. Dan Nomensen yang dengan gagah dan keberanian imannya 3 bulan diombang-ambingkan laut, dia naik kapal dari Jerman sampai ke Sepirot. Tidak tahu apa yang terjadi, bisa-bisa badai. Selama 3 bulan saudara, demi membentuk, mendirikan bait Allah. Apakah kita mau refleksi saat ini? Apakah kita memang benar-benar menyadari dan merasakan kesedihan para rasul-rasul? Bahkan Yesus Kristus dan Allah sendiri yang mengatakan dan yang sudah menetapkan dan memberkati hari Minggu sebagai hari yang dikuduskan Tuhan. Berkumpul dan bersekutu di bait Allah. Apakah itu sudah menjadi refleksi kita? Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama kembali berconnecting kepada Tuhan dan memahami bahwa Tuhan sungguh sangat menginginkan kita hadir di bait-Nya 1 hari saja dalam seminggu. Dan saat ini kita boleh hadir dalam Juni, walaupun bukan bait Allah. Tetapi kita percaya dan kita katakan amin dalam doa-doa kita pada waktu yang telah ditetapkan Tuhan kita kembali bersama-sama dalam bait Allah. Amin. Amin. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memang benar-benar sudah jatuh cinta, berarti kita sudah memahami apa yang diinginkan Allah tentang persekutuan kita, tentang kehadiran kita di dalam bait Allah, di dalam gerejanya, setiap hari Minggu, 2 jam saja waktu yang kita berikan untuk Tuhan dari 7 hari dalam seminggu. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya mengapa kita harus lakukan ini, saudara yang diberkati Tuhan? Yang pertama jelas sekali, manusia bukan tercipta dari batu, atau dari pasir, atau dari molekul-molekul, atau dari serpihan-serpihan planet-planet, atau dari besi, atau dari aluminium, atau dari berlian, tidak. Tapi manusia tercipta oleh kuasa Tuhan Allah. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kuasa Tuhan Allah menciptakan kita, berarti kita itu harus memberikan diri ini secara full, dan kita memahami harus mencintai Tuhan Allah lebih dari kita mencintai pasangan kita, lebih dari kita mencintai orang tua kita, lebih dari kita mencintai anak-anak kita, karena dialah pemilik kehidupan dan kematian kita. Yang paling membuat kita harus semakin yakin di masa-masa tantangan COVID ini, kita mau baca Ulangan 31 ayat 6. Apa kata nabi yang diutus Tuhan di dalam memimpin bangsa Israel? Kita mau baca Ulangan 31 ayat 6. Yang di rumah boleh walaupun tidak terdengar karena di-mute, tetapi saya memohon bantuan dari keluarga besar calon Sintuasa Mosid untuk bersama-sama membacanya dengan saya. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa. Janganlah takut karena mereka. Jadi mereka ini banyak. Kalau pada saat itu mereka ini adalah musuh-musuh bangsa Israel, mereka adalah orang-orang Romawi yang ingin memperbudak bangsa Israel, yang pada saat ini mereka ini banyak untuk kita, saudara yang diberkati Tuhan. Mereka bisa karena COVID, itu mereka. Bentuknya plural, jamak. Mereka juga bisa orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, yang ingin membantai orang-orang Kristen, yang ingin menutup gereja dan bait Allah. Dan mereka ini juga bisa diri kita. Musuh utama manusia adalah musuh kita. Karena kitalah yang akan membawa seluruh jiwa dan roh kita itu untuk kehadiran Tuhan, bukan orang.
Tapi diri kita. Musuh yang paling utama itu diri kita. Karena diri kita yang membuat kita malas. Diri kita yang membuat kita emosi. Diri kita yang membuat kita membenci. Diri kita yang membuat kita tidak care kepada orang lain. Diri kita yang tidak bisa mencintai Tuhan secara totalitas. Diri kita yang selalu menginginkan kehancuran orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu diri kita. Nah, ketika kita memahami Ulangan 31 yang disampaikan Allah kepada nabinya, dia katakan kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, sekarang kuatkan yuk. Aduh, COVID ini, beberapa negara, saya berbincang-bincang sama beberapa senior seperti yang ada di Jerman, dia bilang lockdown itu sampai bulan 2. Terus kemudian di Indonesia juga lockdown lagi. Jadi kebanyakan lockdown. Saya katakan, nggak apa-apa lah lockdown, tetapi jangan hati kita. Jangan hati kita di lockdown. Biarkan. Karena kalau sempat hati kita di lockdown sama diri kita sendiri, yang lockdown bukan orang lain, saudara, kita. Udahlah, kayak gini-gini aja lah, udah. Gini-gini aja, udah. Biasakan tidak ada gereja. Itu kan diri kita yang membuat. Padahal Tuhan Allah melalui Roh Kudusnya, walaupun gereja tidak open, bisa dengan Zooming, bisa dengan segala sesuatu. Itulah Roh Tuhan. Kemudian yang paling utama dikatakan bahwa ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi maksudnya Tuhan itu pasti memiliki cara apapun nantinya untuk memulihkan dunia dari COVID ini. Karena dia juga telah memiliki cara untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan yang fana ini. COVID itu kalau kita katakan dengan bahasa anak-anak youth, bahasa-bahasanya, aduh kecil banget COVID. Orang dia yang akan memberikan kehidupan kekal. Kecil-kecil gitu kalau COVID. Ya, saudara yang diberkati itu, jadi jangan pernah membuat kita takut. Karena surga kerajaan Allah akan diberikan. Itu melebihi dari segala-galanya. Bahwasanya kita berjuang, kita beriman, mati pun kita besok, kita ada kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Mati pun kita hari ini, kita tinggalkan semua harta, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan nama baik, kita tinggalkan jabatan, kita tinggalkan semua, kita tinggalkan. Tetapi ada satu hal yang harus kita dapati, surga. Karena dia berkata, tidak akan membiarkan engkau. Jadi kehidupan kita tidak akan dibiarkan, bahkan ketika kita mati pun, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi tidak di kuburan saja yang diberkati Tuhan kita itu selesai di end-nya. Paradise-nya itu nggak di kuburan. Jadi hidup dan mati Allah tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Itu yang luar biasa. Sehingga di minggu pertama setelah Epifanias ini, marilah kita berbahagia, saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa kita harus berbahagia? Ya, kita harus berbahagia karena kita diberkati dan kita memiliki Tuhan yang luar biasa, kita memiliki Tuhan yang adalah damai, kita memiliki Tuhan yang juru selamat, bahkan kita memiliki Tuhan yang mampu mengolah hati, pikiran, dan seluruh aktivitas kehidupan kita menuju damai sejahtera. Bukan menuju kebencian, bukan menuju perpecahan. Damai sejahtera itu kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang. Kita mau baca di Yohanes 8 ayat 12 sebagai ending menutup khotbah ini, menutup iman dan keyakinan kita untuk berbuat. Bukan menutup hati. Ini menutup khotbah saat ini. Sehingga kita bisa lebih memahami, oh betapa saya harus satu hari saja di pelataran Pinta itu. Kemudian kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Kita jangan takut dan gentar. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita hidup dan mati kita milik Tuhan. Kemudian inilah yang menjadi bekal untuk kita. Kita mau baca Yohanes 8 ayat 12. Saya mau minta tolong untuk keluarga calon siswa musik untuk membaca bersama-sama dengan saya. Demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Terang hidup. Jadi hidup kita itu adalah hidup yang diterangi oleh Yesus Kristus. Berarti hidup yang damai sejahtera. Dan hidup itu nanti sampai pada waktunya Yesus Kristus datang tetap menjadi hidup. Itu maksudnya, saudara yang berkati Tuhan. Jadi hidup tidak hanya hidup di sini yang diterangi. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama di dalam Yohanes 8 ayat 12, kita memiliki terang hidup. Jadi dikatakan terang hidup dari sekarang, Alfa dan Omega yang adalah Allah. Kita yang hidup sampai pada kematian, kita tetap memiliki terang hidup. Amin. Apa terang hidup kita? Surga, kerajaan Allah. Dan untuk memiliki terang kehidupan itu, marilah kita benar-benar mencintai dan mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kita bisa memahami bahwa Tuhan memiliki keinginan-keinginan dan tujuan dari kerajaan Allah adalah damai sejahtera yang membuat kita juga harus hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Jangan pernah kita bahagia dalam kebencian. Jangan pernah kita bahagia dari rupa-rupa dunia ini. Kita harus ingat, khotbah 2 minggu yang lalu kita sudah menjadi manusia yang baru. Tinggalkanlah manusia yang lama. Berbahagialah kita jika hati kita memang memiliki hati yang damai sejahtera. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih memiliki cinta kasih yang Kau berikan buat kami. Sehingga kami masih Engkau berikan nafas kehidupan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk itu Tuhan. Sehingga pada saat ini di dalam ibadah Minggu Juming ini kami dapat melakukan penyembahan kami, pemujian kami kepada Engkau yang sungguh sangat kudus di dalam setiap aktivitas kami. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, baik di perjalanan, di pekerjaan, di rumah, dimanapun itu Tuhan. Kami yakin Engkau telah beserta kami. Kami juga bersyukur Tuhan apabila pada saat ini kami dapat menyatukan hati kami dengan kerendahan hati ini. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berjuang dari sakit penyakitnya. Engkau mau sembuhkan Tuhan. Khusus Amang Siboya, Kau sembuhkan, Kau berkati, berikan yang terbaik. Inang Nyonya Simang Sombong Sitorus juga Tuhan. Kau sembuhkan, Kau berikan yang terbaik. Inang Nyonya Simitua Raja Bubuk Boru Sitanggang juga Tuhan. Inang Silvi Boru Simanjuntak Tuhan di dalam proses yang telah Kau berikan dari kesehatan bagi beliau juga Tuhan. Buat seluruh jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang membutuhkan tenaga, kekuatan yang daripada-Mu dan semangat, kebahagiaan iman yang teguh Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menanti pekerjaan, Engkau yang memberikan yang terbaik. Bagi setiap jemaat-Mu yang menanti pasangan hidup, Engkau yang memberikan yang terbaik. Bagi setiap anak-anak youth yang pada saat ini sedang studi Tuhan, Kau berikan yang terbaik. Jadikan mereka sebagai alat-alat-Mu, jadikan mereka sebagai terang dan pembawa berkat dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat perjalanan beberapa anak youth Tuhan, Engkau memberkati perjalanan mereka. Mereka berangkat dengan selamat, penuh dengan sukacita. Pulangkan mereka dengan selamat, penuh dengan sukacita Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap naposomu yang jauh dari orang tua mereka Tuhan. Kau yang memberkati mereka Tuhan. Kau kuatkan, Kau kuduskan, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk status keluarga negaraan Tuhan. Engkau yang berkenan dan yang berkarya buat mereka. Bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang menanti kehadiran anak dan menanti anugerah anak juga Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Engkau yang memberkati dan yang memberikan yang terbaik. Jika pada saat ini beberapa bagian dari keluarga Indonesia berduka karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Tuhan, kami berempati untuk itu. Hadir, hibur dan kuatkan mereka yang sungguh sangat berduka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemerintahan negara Amerika yang pada saat ini sedang adanya sedikit gonjang-ganjing Tuhan. Engkau yang berkarya dan memberkati. Begitu juga dengan pemerintahan Indonesia Tuhan.
Semuanya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena dengan iman percaya kami berdoa, dan kami yakin Tuhan telah menyertai kami seluruh umat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Allah kita. Dengar suara-Mu Yesus, pikul pikul aku. Dengar suara-Mu Yesus, pikul salib, pikulah aku. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalanku, Tuhan pimpin langkahku. Ku serahkanlah diriku, serahkanlah diriku, serahkanlah diriku, ku mau ikut Tuhanku. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku, Tuhan pimpinkan langkahku, Tuhan pimpin langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya, yang menyelamatkan kami sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami.
Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai korban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetap taat dan setialah, terimalah terang dari Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom. Untuk seluruh para radu kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini Roh-Mu di dalam Roh Kudus dan Yesus Kristus menyertai jalannya ibadah kami. Terima kasih buat Amang Simtua Godang sebagai para agenda. Terima kasih juga buat hamba-Mu, Inang calon Simtua Evi yang membawa warta jemaat. Bahkan keluarga besar calon Simtua Samosir yang telah memberikan tempatnya sebagai titik sentral untuk puji-pujian-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan apabila pada saat ini kami mau serahkan segala kehidupan kami sampai kami berjumpa kembali di hari Minggu. Hari yang telah Engkau tentukan untuk kami beribadah di pelataran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para radu beserta dengan keluarga dan jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami, ampunkan kesalahan kami di dalam ibadah baik pikiran dan ucapan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday semua. Happy Sunday semuanya. Sunday ya semua. Happy Sunday. Salam sehat. Bang, duduknya udah. Kemarin Minggu, Jeremiah, itu. Happy Sunday, Amang Sirait. Selamat Happy Sunday. Bagus. Hari Minggu semua. Sehat Sehat. Ya, kami sudah sehat. Hari Minggu calon Situa Bormanurung. Semua sehat. Halo, Amak Samosir. Hari Minggu, Inang. Dua shopping. Terima kasih itu Pak ya.
Mulyati itu. Eda Rohani. Selamat hari Minggu, Amang Purba. Mulyati Ya, ini selamat hari Minggu. Minggu, Inang Purba. Ya, lain. Makasih. Atas pelayanannya Inang Pendeta. Puji Tuhan. Nah, Inang Pendeta. Iya, Inang. Sunday Youth. Pelayanannya. Yang ada San Diego. Amang Goyang. Hati-hati ya. Ada Elvi. Tari Minggu Maya. semuanya, Mang Inang. Tuhan Yesus berkati. Ito si Rait. Iya. Iya, makasih. Selamat hari Minggu. Ini yang udah bernyanyi untuk kita Hari Minggu, semuanya. Amang Cobing, Inang Cobing. Ada Winda itu. Sunday. Hari Amang Minggu, Amang Simbomi. Samusir. Amang Simbolon. Horas. Orang Amang Simbolon, selamat tabaru Amang Simbolon. Sama, horas. Selamat tabaru Amang. Hari Minggu, Amang Simbolon. Sama. Masih tahun baru mana ini nastarnya? Siapa yang punya nastar? Happy Sunday. Amang situ ada jaguguk. Orang sama Inang. Namburu Raja Gugu. Sama situ si Rai. Oke, orang Amang Simbolon. Horas sama. Orang Selamat hari buah, selamat hari Minggu Amang. Inang, kenalin dong Inang yang di sebelahnya. Amang Raja Gugu. Halo Akang. Dulu, Akang Taju dulu. Sehat? Udah dulu. Sehat Akang? Selamat hari Minggu, Opung. Sehat. Oh, Ratna. Hai. Selamat hari Minggu, situ ah. Abang Ronald Gultom, mana Abang Ronald Gultom? Terus Amang Raja Selamat hari Gugu. Minggu, Pak. Guru. Ayo, hari dia ke baru Pak. Raja Guguk. Gimana dari Dema bereng? Nasib ya. Ini iPhone, Kak Lola, si Mangusong. Happy Sunday. Gambarnya Thank you, thank you. Guru. Dari dia. Halo Eda Ana Maria. Udah Simbolon. Halo Eda Ana Maria, baju baru. Pak Tobing juga. Amang sama buat semuanya. Happy Sunday semua. Iya. Orang. Sunday Amang Tobing. Amang situ Tobing, siapa Sunday Nang? Amang. Happy Sunday. Corona udah nampak. Semuanya. Ya, semua Happy Sunday. God bless us. Yes. Oke, Inang Pendeta ada mau sampaikan? Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa. Oke, Ada yang mau bye-bye. disampaikan? Pulang. Semua. Oke. Pak Gutom. Horas ba, Mang? Horas Happy Sunday. Orang. Mantap tuh, mantap. Belum ya, tanggal 9 kan? Amang Gutom. Tanggal 9 lahiran. Siapa? Siapa tahu? Horas. Inang, Horas Inang. Happy Sunday. Gimana Mama Paima, sehat? Ya, halo Bu. Enggak tanggal 9 Sehat? jadwalnya. Due date-nya. Due date-nya. Kayaknya mundur. Last minggu. Yang penting saya Yang penting sehat. Doain aja Inang. Halo Sina. Sabar aja. Sehat. Bapak udah sehat, Bapak udah. Namburu Raja Gugu nggak kedengaran suaranya. Mungkin Edalis bisa bantu. Sirait gimana, sudah sembuh Bang Sirait? Oh, sudah Nang. Sudah. Untuk memastikan ya besok swab. Kalau Amang Lumban Gaul gimana, Amang? Ya, sudah, kami semuanya sudah. Udah ke rumah juga Amang Lumban Gaul. Sudah positif semuanya. Sudah negatif semuanya. Oh, puji Tuhan. 12 Januari, jangan lupa. Kenapa? Ya. Ada dari yang di samping katanya jangan lupa 12 Januari. 12. Ulang tahun. Ada ulang tahun tanggal 12. Ulang tahun boleh lah. Dikirim pakai DoorDash boleh semua. DoorDash. Ya, nanti tidur lilinnya. Hari lagi Nang.
Pani, sibuk ya? Udah negatif, bagus lah. Bahora sama happy Sunday mah. Udah Pani. Sunday. Ora salah amang sigultum. Bahora sama Pak. Di-mute. Makasih San Diego ya. Oh ya, melihat lah. Ya. Mantap. Oke, Makasih juga situasi Hombing. Makasih juga buat Selama hari Minggu. Korusian Turi. Ada semuanya. Makasih buat Sintua Antonius Wright ya, dan semua dua-duanya buat kami. Amin. Terima kasih. Iya. Oke, thank you pada Tuhan. Sudah semuanya negatif atau itu? Orang macam Iya, udah. Sudah. Dua dari semua jemaat dan perhala do. Reklan, sekali bereklan. Iya. Terus mah Dari orang. kita semuanya. Iya. Iya. Baru Raja Gugup, semua orang, semua saya live ya. Oke, Inang Pendeta. Oke. Iya. Kasih Inang Purba sekeluarga, Tuhan Yesus menyertai dan semua. Bye. Oke. Bye. Bye-bye. Situasi Bye-bye. family. Ya. Saya endingkan ini ya. Oke, sampai jumpa Sampai minggu jumpa depan. Ya. minggu depan. Tuhan berkati. Thank you, Eda. Iya. Bye. Thank you, bye.